Salam Suksma Angling Dharma. Waktu malam ini masih ada di Pesanggerahan, akan selalu memberikan pencerahan ujangan kepada semua para sinar. Jika para sinar benar-benar menjalankan ajaran spiritual Suksma Angling Dharma dengan hati tulus, jiwa bersih, ya, dengan yakin, tentunya akan banyak perubahan, terutama di dalam jiwa kalian. Jiwa kalian tentunya atau rohani kalian akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram, lebih bahagia. Karena bagaimanapun dalam diri kita, dalam jiwa kita kan ada namanya ruh, ada atman, ada kekuatan Sang Maha Tunggal. Kalau kita roh atau jiwa kita kotor, gelap, bagaimana kekuatan suci itu yang muncul, yang mengendalikan alam pikiran kita, panca indera kita, maupun yang menarik energi positif kepada orang lain. Tapi kalau energi dalam tubuh kita, roh, jiwa kita dikuasai oleh bebute, otomatis kekuatan beliau yang asli, seperti Guru Ratu tadi bilang, jiwa kita tenang, damai, semangat, bisa menarik energi positif, itu kan tidak ada. Justru kan kebalikan, jiwa kita akan selalu kalut, cepat emosi, sering bingung. Hanya kita rezeki pun jauh, energi negatif justru yang banyak ketarik. Hanya kita akan jauh dari orang-orang baik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sendiri sebagai manusia kurang menyadari dan tidak mau menyadari dan tidak mau sadar bahwa sejatinya Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Beliau juga alam jiwa kita. Beliau yang maha suci, yang maha mulia, maha bersih itu ibarat cermin. Bagaimana wajah kita yang asli kita bisa lihat. Cermin kotor itu, anggap cermin yang kotor kan perbuatan. Kita bersihkan perbuatan yang kotor itu dengan cara banyak berbuat kebaikan, banyak menolong sesama dengan dasar welas asih, banyak membakti ke dalam maupun keluar. Otomatis cermin itu akan bersih. Kita akan kelihatan muka kita, fisik kita. Ibaratnya Tuhan pun akan menunjukkan jati diri beliau, dalam artian bukan berbentuk fisik, tentunya dengan karakter jiwa kita manusia yang punya karakter. Kan ada dua, baik dan buruk, dharma dan adharma. Karakter jiwa ketuhanan kan timbul seperti jiwa welas asih, kita berkata sopan santun, berpikir yang positif, banyakkan positif, berbuat banyak menolong sesama, tidak sombong, tidak angkuh. Kita juga punya banyak bersyukur, selalu eling bakti pada Tuhan. Kita tidak pernah selalu menyesali kehidupan karena yakin itu memang bagian proses hidup. Itu jiwa-jiwa dharma yang hadir. Kalau kalian banyak mendengarkan siraman rohani, terutama ketuhanan, otomatis akan terkikis ya hal-hal buruk dalam jiwa kita, di samping tentunya dengan kalian berbuat baik tentunya. Kalau kalian sudah banyak mendengarkan nasihat kerohanian, jiwa kalian akan terang, bersih, rohani akan suci. Dan segala doa-doa kalian di muka bumi ini akan lebih mudah mencapai tempat-tempat para dewata melinggih, para leluhur yang sudah jadi petara, dewata dan akhirnya dia sambungkan ke atas. Karena sejatinya kehidupan di dunia ini yang kita cari adalah ketenangan hidup. Ketenangan hidup dalam artian adalah bagian daripada rezeki yang secara umum mungkin hanya orang berpikir kekayaan. Tapi kalau secara spiritual, ketenangan itu yang utama. Secara khusus mungkin ya bentuk uang, ya mungkin rezeki anak, mungkin pekerjaan, atau yang lainnya. Tapi kalau kita tidak tenang, tidak ada gunanya. Kita banyak rezeki pun kalau kita tidak tenang jiwa kita, kan kemana-mana larinya. Begitu juga kita punya kedudukan tinggi, kalau kita tidak tenang jiwa kita, kurang belajar kerohanian, kadang sombong. Kita banyak uang, kadang-kadang juga merendahkan orang lain. Jadi intinya ketenangan itu, kerahayuan bisa kita dapat kalau kita betul-betul jadi manusia, betul-betul kita selalu eling bakti pada Tuhan, banyak mendekatkan diri pada beliau. Banyak cara berdoa, bersembahyang, melakukan yatnya, banyak berbuat kebaikan kepada sesama, ya, banyak cara. Jadi selama ini kalau orang yang penganut religius, kan cara yang utama dianggap menunjukkan jati diri sudah dekat sama Tuhan adalah sering tangkil sembahyang kemana-mana, ke pura, ke masjid, kadang-kadang melukat, muinten. Itu salah satu bentuk cara, sarana, alat kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk pembersihan rohani, jiwa maupun lahir. Memang benar,
itu adalah salah satu. Tentunya kita harus menyempurnakan. Sampai kita rajin berdoa, bersembahyang, rajin membersih-bersih, melukat, mewinten, sudah punya gelar kesucian. Tentunya diimbangi dengan perbuatan yang baik kepada sesama. Tidak ada artinya kita rajin berdoa, bersembahyang, punya gelar spiritual, sering melukat kemana-mana, sering teater, ya, sering kita mungkin ke peseraman, mondok, apalagi pakai jubah kesucian, pakai simbol-simbol religius, kata-kata bijaksana, tapi hanya untuk polesan lahiriah biar orang lain tahu kita punya gelar suci atau mungkin orang hormat. Tidak ada artinya. Karena di mata Tuhan kita semua derajat sama. Yang menentukan derajat kita tinggi atau mulia adalah perbuatan. Jadi intinya marilah kita seimbangkan, rajin bersembahyang, berdoa, rajin mendengarkan ceramah, rajin belajar spiritual. Yang penting utama perbuatan. Kan dasar perbuatan itulah yang akan menimbulkan suatu hasil. Jadi jangan kita keliru, jangan terjebak dengan hukum lahiriah. Makanya ajaran kita adalah batin lahir. Batin kita, rohani kita dulu asah dengan tutur. Otomatis lahiriah kita pun akan terjaga. Bagaimana kita fisik kita agungkan, kita bersihkan terus, tapi kalau rohani kita terbatas, jiwa kita tidak asah, tidak tahu pengetahuan yang baik dan benar, otomatis akan menghancurkan fisik kita. Jiwa kita juga hancur. Kenapa? Karena ucapan kadang-kadang yang menyinggung orang, kita bisa lenyap, bisa mati. Karena orang tersinggung, akhirnya dia memusuhi kita. Walaupun fisik kita kecil atau kotor, gelap misalnya, tapi kalau rohani kita bagus, etika bicara bagus, sopan, jadi energi positif bisa datang. Semua hanya yang baik datang. Untuk itulah Kuratu berpesan agar para sinar yang betul-betul menjalankan ajaran spiritual Susma Ang Dharma, bahwa Tuhan juga alam jiwa kita, beliau akan hadir dengan kekuatan beliau sendiri. Ya, taksu beliau akan hadir kalau kita mau membersihkan jiwa kita, rohani kita bersih. Dan juga tentunya lahirnya juga kita harus bersihkan, seimbang batin lahir. Yaitu pesan dari Kuratu agar para sinar tekun mengasah rohani maupun lahirnya banyak berbuat kebaikan. Jadi hidup jaya merdeka rahayu.